Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat. Batita perempuan, 2 tahun. Dibawa orang tua ke puskesmas dengan keluhan batuk, sukar bernapas, hasil pengkajian. Pergerakan dada simetri, tidak ada retraksi dinding dada, tidak muncul suara napas tambahan, frekuensi napas 30 kali menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Rasio inspirasi dan ekspirasi. B. Penggunaan otot napas. C. Saturasi oksigen. D. Perfusi jaringan. E. Tekanan darah. Jawaban C. Saturasi oksigen pembahasan. Berdasarkan MTBS 2019, anak yang datang dengan keluhan batuk dan atau sukar bernapas maka lakukan pengkajian berikut. 1. Lama keluhan dirasakan. 2. Frekuensi napas dalam 1 menit. 3. Adakah tarikan dinding dada? 4. Adakah wheezing? 5. Nilai saturasi oksigen. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang laki-laki, 11 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas, hasil pengkajian. Akral teraba hangat, frekuensi napas 20 kali menit dangkal. Terdengar murmur mid diastolik, tekanan darah 100/60 mm hidrargyrum, suhu 36,7 derajat Celcius. Ibu mengatakan bahwa anak cepat lelah setelah beraktivitas. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Saturasi oksigen. B. Keefektifan perfusi perifer. C. TTV saat perubahan posisi. D. TTV sebelum dan sesudah aktivitas. E. Aktivitas yang dilakukan selama di rumah sakit. Jawaban D. TTV sebelum dan sesudah aktivitas pembahasan. Data pada kasus menunjukkan adanya permasalah jantung. Pada pasien dengan permasalah jantung biasanya mengalami permasalahan intoleransi aktivitas yang ditunjukkan adanya keluhan pada saat beraktivitas. Maka untuk memperkuat diagnosis tersebut perlu dikaji TTV sebelum dan sesudah beraktivitas. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang batita perempuan, 1,5 tahun, dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang, hasil pengkajian. Ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat PDA. Perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Perawat menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Meminta anak melompat. B. Menghitung umur kronologis. C. Mengatur posisi yang nyaman. D. Menanyakan perkembangan anak. E. Membuat garis lurus pada umur kronologis. Jawaban B. Menghitung umur kronologis pembahasan. Pada kasus di atas, perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Tahapan yang telah dilakukan perawat dalam menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Tahapan berikutnya setelah mengetahui tanggal lahir anak adalah menghitung umur kronologis anak. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang anak laki-laki, 14 tahun, dirawat di ruang anak dengan diagnosis VSD. Hasil pengkajian. Merasa sesak napas. Frekuensi napas 28 kali menit. Perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memeriksa kadar saturasi oksigen. B. Menghitung kebutuhan oksigen. C. Menyesuaikan dosis oksigen. D. Memasang masker ke klien. E. Memfiksasi masker. Jawaban C.
Menyesuaikan dosis oksigen pembahasan, pada kasus di atas, perawat akan melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Tahapan yang telah dilakukan perawat adalah mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Tahapan selanjutnya adalah memastikan oksigen mengalir kemudian menyesuaikan dosis oksigen kebutuhan oksigen. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang anak laki-laki, 6 tahun, dirawat di ruang anak dengan pneumonia. Hasil pengkajian. Romci pada lobus kanan, terlihat susah bernapas, sekret pada hidung. Berdasarkan advice dokter direncanakan pemberian nebulisasi. Perawat yang bertugas mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memasukkan obat ke dalam tabung. B. Menempatkan sungkup oksigen. C. Menghidupkan mesin inhalasi. D. Mengatur waktu pemberian. E. Mengobservasi uap inhalasi. Jawaban A. Memasukkan obat ke dalam tabung pembahasan. Data pada kasus di atas perawat melakukan tindakan berdasarkan advice dokter berupa pemberian nebulisasi. Perawat telah mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat adalah memasukkan obat ke dalam tabung, menghidupkan mesin inhalasi, mengobservasi uap inhalasi, menempatkan sungkup pada pasien, dan mengatur waktu pemberian. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang balita perempuan, 5 tahun, dirawat di ruang anak dengan diagnosis DHF hari kelima, hasil pengkajian. Bosan di rumah sakit, ingin segera pulang ke rumah, perawat akan melakukan terapi bermain. Apakah jenis permainan yang tepat untuk anak tersebut? A. Bola bekel. B. Kuda-kudaan. C. Boneka pende. D. Alat masak-masakan. E. Pensil dan buku gambar. Jawaban C. Boneka pende. Pembahasan. Saat balita masuk dan dirawat di rumah sakit, hal ini akan menyebabkan kecemasan dan stres fisik dan psikologis baik bagi balita dan keluarganya. Asuhan atraumatik adalah sebagai asuhan terapeutik yang meminimalkan atau menghilangkan distress psikologis dan fisik yang dialami oleh balita dan keluarganya. Salah satu langkah yang dilakukan menurunkan dan mencegah dampak perpisahan balita dari keluarganya dengan memberi kesempatan orang tua menemani saat balita dirawat. Boneka pende merupakan salah satu jenis permainan terapeutik bagi balita umur prasekolah. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.